Halo Mat Purbowardayan, berjumpa lagi bersama Komsos Purbowardayan di acara Keblet Siaran. Nah, di acara Keblet Siaran kali ini kita ngambil konsep yang berbeda nih. Biasanya dalam ruangan, nah kita mencoba ruangan baru nih, di outdoor nih. Karena kita tahu bahwa Purbowardayan terdapat spot baru untuk nongkrong di sebelah Pasturan, tepatnya di depan Aula Albertus. Nah, kebetulan nih dia episode kali ini kita kedatangan tamu baru. Ya nggak baru-baru banget sih. Mungkin baru sekitar sebulan 2 bulan lah. Ini Romo Herman. Halo Romo Herman. Halo. Selamat siang. Sehat? Sore. Ya. Selamat malam. Selamat pagi. Oke, berkah dalam Romo. Berkah dalam. Lengkap sekali. Oke, Romo udah lama ya di sini ya? Berapa bulan, Mo? Berapa ya? Sebulan lebih ya kalau tinggalnya, tapi kalau tugasnya sudah 2,5 bulan. Nah, ini Ya. info penting nih. Nah, Romo ini di Purbo ini sebagai apa Mo sebenarnya? Saya di Purbo numpang tinggal, numpang tidur, numpang makan sebagai VCAP di Coffee Kepan Surakarta. Oh iya, yang kemarin Romo Budi sekarang jenengan ya. Oke. Bisa sedikit perkenalan Romo? Mungkin banyak umat Purbo yang ternyata belum tahu sama Romo. Ya, saya namanya Romo Herman Yosep Singgih Sutoro, biasa dipanggil Romo Herman. Itu asal saya dari Magelang, Paroki Santo Ignatius. Ditabiskan tahun 2007. 2007 Ya, jadi imam. ya, Berarti baru 17 tahun. baru 17 tahun. Kalau boleh tahu usianya berapa, Mo? Kayaknya masih muda banget loh nih. Usia 11-12 sama saya. Ya, saya 44 tahun, mau 45 tahun depan. Wah. 44, Mo. Iya. Masih 4. Bentar, ini unik nih. Nah, biasanya ya, Mo ya. Ya mungkin pandangan saya lah, tapi juga mungkin pandangan umat-umat di sini. Biasanya VCAP itu senior, Mo. Ya bisa dibilang agak sepuh lah, mungkin 50, 60. Nah, ini kok 40 bisa jadi VCAP, itu gimana ceritanya, Romo? Ya, itu Bapak Uskup yang memilih ya, saya tidak tahu. Tetapi kalau Bapak Uskup saat ini memang menggerakkan atau mengangkat imam-imam muda untuk ambil bagian dalam karya-karya pastoral, apalagi Coffee Kepan itu saat ini sungguh didorong untuk menjadi pusat penggerak dan pelayanan pastoral semacam itu. Dan saya kira saya bukan VCAP muda pertama ya, sebelumnya juga sudah ada yang menjadi VCAP di usia yang relatif muda gitu. Oke. Berarti ini semua ganti VCAP ya kayaknya dari Semarang, Surakarta. Hanya Surakarta dan Semarang. Oh, itu hanya Ya. itu aja. Oke. Tapi di antara VCAP itu jenengan yang paling muda sepertinya. Untuk saat ini ya. Iya, untuk saat ini. Oke. Terlepas dari ketaatan dengan Bapak Uskup ya. Perasaan pertama saat ditunjuk Romo jadi VCAP-nya itu gimana, Romo, sebenarnya? Ya, Terlepas dari ketaatan. perasaannya tentu menjadi sesuatu yang seperti mendapatkan suatu, kalau salib, kalau dikatakan salib ya salib yang lebih berat lagi dibandingkan tugas sebelumnya, karena memang tanggung jawab yang lebih besar membawai atau merengkuh untuk wilayah yang lebih luas, menjadi koordinasi untuk koordinir paroki-paroki yang ada di satu Coffee Kepan, untuk memimpin atau menggembalakan paroki-paroki umat di satu Coffee Kepan. Memang yang langsung menggembalakan umat pastor-pastor paroki, tetapi bagaimana mengkoordinasi semuanya supaya semua paroki terus ambil bagian, bergerak bersama sebagai bagian dari gereja lokal, Gereja Keuskupan Agung Semarang. Oke. Berarti ya mau nggak mau ya terima ya, Mo ya sebenarnya ya. Ya.
Nah itu kalau boleh tahu tuh ngomongnya gimana waktu itu? Ngomongnya Bapak Uskup Panjenengan, apakah by WA kayak anak-anak sekarang atau langsung pakai surat atau udah ada kayak obrolan dulu sebelum ditunjuk atau bagaimana Romo? Ya kebetulan habis rapat Unio, lalu Bapak Uskup mau kembali ke tempat kamarnya, kebetulan di Seminari Tinggi. Tempat rapatnya itu di Wisma Sepuh di belakang Seminari Tinggi. Lalu beliau mau numpang mobil saya begitu, supaya lalu bisa dekat. Kemudian disitulah lalu Bapak Uskup menyampaikan maksudnya mau memberi tugas baru buat saya. Saya pikir saya akan diberi tugas tambahan apa begitu ya. Tapi ternyata Bapak Uskup lalu menyampaikan bahwa tugasnya adalah menjadi vikep begitu. Oh, oke. Berarti ya unik juga ya pendekatannya. Pura-pura numpang satu mobil. Ya. Ternyata ada omongan di dalam situ. Iya. Iya. Ya berarti Romo waktu itu ya nggak bisa berkutik dong. Nggak bisa ngomong enggak dong. Ya enggak bisa karena waktu itu ya awalnya saya pikir akan diberi tugas apa begitu ya. Enggak tahu, sudah mengatakan siap Bapak Uskup. Tahu-tahu kemudian diberi tugas menjadi vikep baru. Itu kapan mau kalau boleh tahu? Itu bulan apa ya? Mei akhir. Mei. Iya. Padahal jenengan dilantik itu Juli ya? Juli apa? Juli. Ya. Juli ya sama yang lain ya. Oke, siap. Ya memang perputaran Romo ini cukup unik ya, dari Romo Paroki bisa di Romo Vikep, terus Romo Vikep bisa jadi Romo Paroki gitu. Tapi itu normal ya Mo ya sebenarnya? Iya, normal biasa. Karena kan orang sekarang nganggapnya kalau wah Romo Herman sebelumnya di mana Mo kalau boleh tahu? Di katedral. Katedral ya. Nah, dari pastor paroki bukan ya? Paroki, Nah, paroki, dari pastor paroki naik nih ke pangkat nih ke Vikepan. Tapi sejauh ini gimana Mo? Setelah baru 2 bulan ya kalau nggak salah ya? Ya, saat ini ya masih penyesuaian ya. Saya sendiri masih belum banyak bergerak, masih menjalankan tugas-tugas yang sifatnya rutin biasa, sambil belajar mencoba mengenal situasi di Kevikepan Surakarta ini. Dan saat ini sudah membentuk lagi kepengurusan Dewan Pastoral Kevikepan yang baru, karena beberapa Romo juga berpindah, maka perlu diganti yang baru. Nah, lalu nanti baru merencanakan rapat bersama untuk membicarakan bersama, untuk merencanakan bersama bagaimana gerak pastoral di Kevikepan Surakarta ini selanjutnya. Oke. Nah, sebelumnya pernah jadi vikep? Pernah jadi Romo vikep? Belum lah. Baru pertama ya? Iya. Baru pertama. Oke, baru pertama. Berarti dulu otomatis kebanyakan di paroki. Di paroki. Nah, perbedaan yang paling kontras apa Mo? Ya, kalau di paroki umumnya kebetulan saya tinggal melanjutkan karya pelayanan pastoral paroki-paroki yang sudah jadi ya, sudah menjadi sebuah paroki. Di sana sudah ada personal Dewan Pastoral Paroki yang sudah jalan sedemikian rupa. Ya, saya tinggal melanjutkan saja, menggerakkan dengan mengenal umat, lalu menjalankan tugas pelayanan di situ. Bagi saya itu tidak sangat sulit begitu ya. Sebagai vikep menjadi tidak mudah karena ditempatkan di tempat yang baru yang saya tidak banyak kenal siapapun di sini. Yang saya kenal hanya romo-romo paroki, dan tentu romo-romo paroki juga dengan segala kesibukannya masing-masing di tempat karyanya masing-masing, menjadi tidak mudah bagi saya untuk saat ini bagaimana mau menggerakkan karya pastoral di Kevikepan ini. Beberapa komisi sudah menjalankan tugas pelayanannya dengan baik, ya saya tinggal mendukung melanjutkan itu. Tapi beberapa juga masih tampaknya belum begitu kelihatan begitu ya. Oke. Maka
menjadi tidak mudah bagi saya untuk menggerakkan ini saat-saat ini. Semoga nanti bisa lebih baik lagi dengan setelah terbentuk ini Dewan Pastoral yang baru, lalu nanti kita akan merencanakan rapat bersama untuk bergerak kembali bersama. Oke, siap. Nah, ya jenengan sudah jelas ya Romo Vikep. Ya. Tapi ada nggak umat Purworedayan yang menganggap jenengan itu Romo Paroki di sini? Sejauh ini belum ada sih, Belum ada. banyak yang kenal, belum banyak yang berjumpa juga. Begitu. Oh, oke, siap. Nah nih menyinggung, oh ya boleh diminum Romo, Oh iya, kopinya, boleh. silakan. Enak banget loh ini. Enak banget ya. Oh ya harus pakai ini ya katanya. Nggak harus. Oh enggak harus ya. Oke Romo, nih ini agak menyinggung dikit nih Mo. Menjadi vikep di usia muda itu bagi jenengan sebenarnya sulit nggak sih? Karena kan gini, kayak kita yang nganggap ini kayak organisasi di kampus atau mungkin di pekerjaan ya. Biasanya kalau ada bos muda atau pimpinan muda itu kemungkinan untuk tidak didengarkan lebih besar. Karena kan gimana ya? Kalau saya nganggapnya, saya masih muda, saya susah didengarkan gitu. Beda dengan yang mungkin yang sudah sepuh, yang mungkin sudah pengalaman, sudah banyak yang kenal, pasti didengarkan. Ada perasaan seperti itu nggak Romo sebenarnya? Ya, kalau dulu sebagai pastor muda kadang ada perasaan sungkan semacam itu. Ya. Ketika masih menjadi awal ditabiskan. Tetapi kalau saat-saat ini saya kira situasi, kondisi umat dan masyarakat kita sudah agak berbeda ya. Apalagi saat-saat ini juga banyak orang-orang muda yang sudah berkiprah dan menjadi pemimpin-pemimpin baik di masyarakat maupun di manapun dia berada begitu. Dan saya kira yang penting bagaimana orang menunjukkan diri dengan segala kemampuan dan komitmennya untuk masyarakat saat ini lebih bisa menerima begitu ya. Oke. Umat kita juga banyak yang bisa menerima dan bahkan senang dengan kehadiran pastor-pastor muda semacam demikian. Dan tugas sebagai vikep itu bukan tugas jabatan yang seperti di masyarakat umum, bahkan ya banyak imam, banyak pastor kalau bisa ya karena memang tugas tanggung jawab yang tidak mudah itu seringkali juga bukan menjadi pilihan. Jadi di gereja itu bukan sebagai sebuah jenjang karir demikian. Iya. Para romo juga tidak menganggap tugas sebagai vikep itu sebagai sesuatu yang tinggi dan lalu akhirnya ya semua bisa menerima, dan saya selalu menempatkan diri berusaha tetap ya biasa sebagai pastor yang punya tanggung jawab yang harus dijalankan, tetapi ya saya tetap sebagai pastor yang sama dengan pastor-pastor yang lain, karena yang lebih tinggi itu kan uskup, karena punya imamat yang lebih penuh gitu ya. Kalau pastor ya kita sama-sama pastor aja, punya tugas yang mari kita jalankan bersama-sama sesuai dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing demi gereja. Saya merasa tidak menjadi vikep lalu menjadi lebih tinggi dibandingkan para romo yang lain, juga tidak. Tetap sama kami sebagai pastor. Oke, siap. Bagus nih. Berarti tetap ya percaya diri lah ya. Untuk berapa 3 tahun mendatang? Periodenya berapa kalau boleh tahu? 3 tahun. 3 tahun. Pastor sudah memberi waktu 3 tahun. Tapi bisa kemungkinan diperpanjang? Ya itu Bapak Uskup lah, silakan. Oke, siap. Oke. Ini Romo pertama kali di Solo bukan ya? Kalau di Solo ya, tetapi kalau ke Vikepan ini yang kedua kali. Oh, lah sebelumnya di mana, Mo? Sebelumnya pernah tugas di Boyolali. Oh, pernah di Boyolali. Ya. Tahun berapa itu, Mo? Tahun berapa ya? 2009, 2012. 2009 berarti Romo itu masih muda banget ya? Iya. Baru 2 tahunan jadi imam ya? Nah,
terkait perjalanan panggilan Romo. Romo berarti sudah 17 tahun ya, kurang lebih Ya. menjadi imam. Biasanya usia 17 tuh kayaknya udah banyak lah ya asam garamnya, banyak hal-hal nggak enak. Nah itu punya momen, ada momen kurang mengenakkan nggak Romo? Selama mungkin 17 tahun menjadi imam tuh ada nggak sebenarnya? Apa yang kurang mengenakan? Susah ya kalau cari yang ya dinamika sebagai pastor, sebagai imam mesti ya macam-macam ya. Kadang juga pernah tidak diterima juga pernah ada beda pendapat dengan umat dan segala macam ya, coba untuk dihadapi dengan baik. Kadang juga kelalaian dengan tutur kata atau sikap yang menyinggung umat atau membuat umat merasa tidak nyaman, tidak enak. Itu yang kadang pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan. Artinya semua lebih karena kelalaian dan kelemahan kerapuan saya. Dan biasanya yang saya buat ya dengan menyadari itu dan berani meminta maaf. Untuk meminta maaf kalau memang saya ada kesalahan dan kelalaian. Berapa kali terjadi demikian dan akhirnya umat dengan terbuka mau memaafkan dan menerima dan bahkan lalu kemudian menjadi lebih dekat, lebih akrab lagi. Ya itu bagus juga ini kan, seorang imam ya, maaf saya ungkit, jenengan juga ya manusia biasa ya, bukan tidak luput dari kesalahan, tapi it's bagus loh, berani meminta maaf gitu. Nah oke. Nah selama di seminari mau ya, Ya. seminari Mertoyudan pasti ya, terus di Kentungan tuh, kalau boleh ngungkit nih, kalau kami boleh tahu, kan biasa nih para seminaris mungkin frater kan biasanya katanya nih ada nakalnya Romo, karena kan mungkin Ya. biar hidupnya berwarna atau apa gitu loh. Romo pernah nakal nggak Romo? Oh iya pernah. Oh pernah oh ya. Nakalnya apa Mo? Ya nakalnya karena zaman itu saya di Seminari Mertoyudan masuk setelah lulus SMA, itu saat-saat situasi bangsa kita sedang mengalami kesulitan secara ekonomi, secara sosial, politik, banyak kerusuhan dan harga-harga mahal dan segala macam itu. Maka kondisi seminari juga terimbas karena lalu ya akhirnya dana yang terbatas tentu kesulitan bagi pihak seminari dalam mengalokasikan dana yang ada untuk kebutuhan makan para seminarisnya dan sebagainya. Seperti itu, maka ya saat-saat itu kondisinya lalu menjadi semua serba terbatas, serba dibatasi. Kalau cerita dari teman-teman dari KPP yang dari SMP itu yang sebelumnya ketika situasi kondisi masih lumayan baik ya mereka cerita yang ya makanannya lebih enak gitu ya. Sekarang dalam situasi sulit ketika saya masuk itu menjadi serba terbatas. Banyak hal dibatasi termasuk kami mesti harus kerja ikut mengelola kebun untuk menambah untuk makan, kemudian snack tidak dibatasi, ada saat hari yang tidak ada snack semacam ini, lalu kami harus kerja di kebun. Nah, suatu ketika karena kami lapar, lalu apa yang bisa dibuat, capek berkebun begitu kan, lalu ada teman kami punya inisiatif petik kelapa muda. Kami memetik kelapa muda buat melepas dahaga dan lapar kami. Tahu-tahu ada staf seminari yang datang lewat. Tahuanlah kami. Dan akhirnya kami dihukum selama 1 minggu. Itu mesti tidak tidur siang, tidak istirahat siang, tetapi harus bekerja
membuat parit di tepi lapangan sepak bola. Membersihkan. Itu seminari menengah ya Mo ya? Seminari menengah. Oh itu ada pohon kelapa dulu di sana? Ada pohon kelapa? Banyak, di belakangan kebun kan banyak pohon kelapa. Oh emang nggak boleh Mo? Kan biasanya kalau misalnya hasil kebun sendiri kan boleh Mo? Ya Sah-sah itu saja. kan mesti milik bersama kan. Oh. Jadi tidak bisa lalu Iya. dipetik sendiri untuk sendiri begitu. Mesti kan ke dapur diolah bersama untuk seluruh penghuni begitu. Siap. Berarti Romo masuk seminari itu tahun 98 ya? 98. Wah ya pas rusuh-rusuhnya dia. Pas krisis-krisisnya Pas ya. rame-ramenya. Ya, oke. Dulu diakonat di mana Mo? Hah? Diakonat. Diakon saya di mana ya? Sebenarnya waktu itu ada program yang baru. Jadi masa diakonat tidak ditempatkan secara khusus di suatu paroki, tetapi tetap tinggal di seminari tinggi, hanya setiap Jumat atau Sabtu Minggu begitu baru ke paroki terdekat yang dipilih gitu ya, ditugaskan di situ untuk belajar ya berparoki di situ tentang administrasi dan sebagainya. Maka masa diakonat yang terbatas saya waktu itu di Gamping hanya setiap Sabtu Minggu saja ke sana. Jadi tidak full begitu, sehingga pengalaman di Gamping juga tidak banyak mengalami perjumpaan langsung dengan umat, untuk pelayanan langsung dengan umat. Paling ya hanya tugas humili atau pelayanan kecil di situ. Oke Romo, siap. Nah, ini Mo, biasa di set acara kami ini ada pertanyaan dari warganet Mo, khususnya dari Purbowardayan yang akan bertanya ke Romo nih. Nah, semoga bisa jawab nih. Harusnya bisa sih. Oke, ini ada pertanyaan dari. Sebenarnya ada yang lucu juga. Apa yang tadi itu? Yang mana yang Mo? menghukum saya waktu di seminari itu Romo Budi Wihandono yang. Oh, Budi Wihong ya. Staf seminari. Akhirnya di katedral sempat jadi Romo Vikap di sana, tinggal bersama, hidup bersama. Keeling dah gitu. Oke, sedap. Oke Romo, ini ada pertanyaan dari namanya Dinar Pramita Fitriastuti. Ya. Mau bertanya Romo, apa pengalaman yang membuat Romo terpanggil menjadi imam? Nah itu. Pengalaman saya ketika ya kalau pengalaman kecil ya perjumpaan biasa dengan Romo. Jadi setiap selesai misa itu Bapak Ibu saya selalu mengajak saya untuk ketemu Romo, untuk salaman setiap kali minggu. Lalu main ke seminari, lalu senang dengan situasi seminari, lalu pengen sekolah di seminari. Nah, tapi yang paling lucu adalah ketika kecil itu kan saya tidak bisa diam. Artinya kalau ikut misa itu ya sambil main-main, pengen lari ke sana kemari. Lalu Bapak Ibu saya kan selalu mengingatkan kalau misa ya duduk diam. Di gereja jangan lari-lari ke sana kemari. Nah saat duduk itu lalu kan melihat Romo bagaimana memimpin misa. Nah di situ melihat kalau Romo memimpin misa itu enak. Kalau umat kan hanya duduk di bangku diam gitu ya. Kalau Romo kok enak ya, dia bisa jalan-jalan karena dia duduknya di sebelah sana, nanti harus pindah ke mimbar, jalan lagi ke altar. Nah, itu kan nanti bagi komuni, wah kalau bisa sambil jalan-jalan enak. Oke, siap. Keinginan lalu pengen itu jadi Romo saja lah. Itu kecil. Lalu ketika mulai serius memikirkan soal panggilan hidup itu ketika kelas 2 SMA. Jadi selama SMP, SMA saya aktif di gereja sebagai mudika waktu itu dan juga di organisasi pelajar Katolik di Kota Magelang. Juga aktivitas kegiatan lain di organisasi-organisasi di sekolah dan macam-macam. Siap. Nah, hidup saya itu banyak di gereja, di sekolah, itu kegiatan saya. Dari situ saat
adorasi, saat tuguran Kamis Putih itu dalam keheningan di hadapan Sakramen Maha Kudus, dalam doa, lalu ada terbersit itu. Hidup selama ini sudah banyak untuk gereja atau sudah belajar untuk berkegiatan di gereja dan sebagainya itu, Mbok. Gak sekalian aja semuanya untuk gereja, untuk masyarakat dengan menjadi imam, untuk membaktikan seluruh hidup bagi Tuhan dan gereja. Nah, disitulah lalu mulai bergulat dan mempertimbangkan sampai akhirnya ya dalam doa di hadapan Sakramen Maha Kudus itu saya mengatakan, ya baik Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki saya dipanggil menjadi imam, saya akan mulai mempersiapkan diri, mendaftar, masuk seminari. Dan kalau diterima ya saya akan terus jadi imam, ya mengusahakan terus jadi imam. Sampai akhirnya ya menjalani hari demi hari. Setelah masuk seminari pokoknya jalan saja, tidak berpikir macam-macam. Kalau tahu-tahu ditabiskan jadi imam dan sampai sekarang. Oke, siap, boleh. Menarik juga perjalanannya Romo. Nah, ini ada yang agak dalam ini pertanyaannya Romo. Dari Liliana Lili 63 kali. Romo, bagaimana mengatasi orang yang suka mancing emosi dengan mencari kesalahan orang tersebut padahal kita sendiri tidak salah? Bagus nih. Ya, saya selalu menempatkan guru belajar. Kita itu bisa belajar dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, dan termasuk kepada saudara kita ini pun dia jadi guru kita. Sama gugup ya. Ya, artinya gini, bahwa kita bisa belajar dan siapapun bisa menjadi guru bagi kita. Termasuk bagi orang-orang yang kadang kita anggap nyebelin seperti itu ya. Cari-cari kesalahan padahal kita tidak salah. Ya, kita tempatkan saja itu sebagai guru bagi kita. Guru untuk mengajarkan kita untuk bisa lebih sabar, bisa menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi segala situasi, termasuk saat-saat menghadapi ya seperti itu dipersalahkan atau diperlakukan tidak mengenakan. Nah, belajar untuk menjadi sabar dan menjadi bijak. Memang susah ya. Yang namanya guru itu kan bagaimana mengajarkan kita itu dengan berbagai macam cara dan keunikannya. Saya selalu mencoba untuk itu. Jadi seorang guru tidak harus seorang yang mengajarkan, memberikan pelajaran, nasihat atau materi tertentu, tetapi justru guru-guru semacam itu guru-guru yang paling berharga bagi hidup kita, untuk perjalanan hidup kita. Tempatkan saja sebagai guru, maka kita akan bisa menghadapi dengan lebih enak ya, tidak menjadi terlalu dongkol atau gimana lah. Nah, ini mau selanjutnya ada dari Budi underscore FX. Romo, bagaimana mengetahui rencana Tuhan mengenai tujuan saya dan diciptakan di dunia? Wah, ini cukup mendalam juga ini. Ya, pertama bahwa Tuhan menciptakan apapun itu pasti punya maksud dan tujuan, dan maksud dan tujuan Tuhan itu pasti baik. Bagaimana dalam kitab Kejadian itu ketika Allah menciptakan segala sesuatu kan selalu memberikan pernyataan bahwa semuanya baik. Apa yang diciptakan itu baik adanya. Bahkan ketika menciptakan manusia, Tuhan memberikan penegasan lagi amat baik adanya. Maka kita pun diciptakan Tuhan pasti dengan tujuan yang baik, amat baik, untuk kebaikan. Itu prinsip dasar yang harus kita pegang lebih dahulu. Nah, lalu bagaimana selanjutnya kita mengolahnya? Karena Tuhan ketika menciptakan kita itu juga memberikan aneka macam bekal untuk kehidupan kita. Nah, tinggal kita perlu meramu, mengolahnya
supaya apa yang menjadi maksud dan tujuan bahwa Tuhan menciptakan kita baik sungguh bisa kita wujudkan, kita jalankan dalam hidup ini. Dan Tuhan memanggil kita juga tidak kaku, artinya Tuhan memberikan juga kebebasan bagi kita bagaimana kita mengelola diri kita, hidup kita, supaya hidup kita sungguh baik dan menjadi berkat bagi yang lain, seturut dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka bagaimana kita lalu perlu mengolah diri dengan belajar, dengan menimba ilmu, dengan melatih diri untuk mengusahakan hidup kita menjadi baik. Dan kalau memang itu baik, pasti itu Tuhan akan memberikan jalan untuk kita, untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Yang penting pertama ya menyadari diri bahwa keberadaanku ini adalah berkat dari Tuhan yang diberikan Tuhan untuk menjadi berkat bagi semesta, bagi semua, bagi alam ciptaan, bagi sesama siapapun. Sekarang tugasku adalah mengolahnya supaya berkat ini sungguh mewujud nyata menjadi berkat bagi sesama. Oke, siap Romo. Nah, ini tentang relasi dengan lawan jenis, Romo. Bagaimana caranya? Oh, ini sorry, dari dehiata.kostri. Bagaimana cara ngajakin pasangan, dalam hal ini suami atau istri, tobat dan kembali ingat Tuhan? Gimana, Romo, caranya? Ya, pertama mesti diingatkan dengan pelan bagaimana hidup ini adalah karunia berkat dari Tuhan yang mesti kita senantiasa syukuri dan kita kembangkan, dan wujud syukur, bentuk syukur kita diantaranya melalui doa dan peribadatan dan diwujudkan dengan perbuatan baik kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ya mesti menyadari bahwa hidup kita ada batasnya dan kita tidak tahu kapan batas waktunya. Maka kita mesti selalu menyiapkan diri untuk itu dengan senantiasa bersyukur dalam doa, ibadat, dan karya baik kita setiap waktu. Itu ajakan-ajakan selalu dilakukan pelan-pelan, tidak perlu memaksa, tetapi ya mungkin dengan pelan-pelan dan ajakan. Kalau memang tidak mudah, bisa juga minta tolong kepada yang lain untuk juga membantu mengajaknya serta. Tetapi kalaupun sampai tidak bersedia, ya sudah, didoakan sajalah. Oke, siap. Sampai nanti Tuhan sendiri yang akan memanggil dengan caranya yang khas untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Oke, siap. Ini Romo, ada lagi dari ini berkaitan dengan doa, Romo nih. Dari RZ Dazilal Zalfi ya kayak sana. Ya itulah pokoknya. Nah, ini tentang doa novena, Romo. Apakah jam di doa novena itu harus sama? Lalu kalau terlewat itu berarti ngulang. Itu gimana, Mo? Ya, doa novena itu menjadi salah satu bentuk devosi bagi kita kepada Tuhan melalui perantaraan, melalui santo, santa atau siapapun itu ya, dengan cara doa 9 kali berturut-turut. Dan memang seringkali novena itu dikaitkan dengan suatu permohonan tertentu bagi kita. Dan karena dijalankan dengan 9 kali berturut-turut, sebenarnya mau mengungkapkan bagaimana niat dan kesungguhan kita memohon kepada Tuhan. Seperti itu, dengan membangun kedisiplinan diri. Nah, sebenarnya itu menjadi bentuk wujud bagaimana kita membangun bahwa harapan, doa, keinginan kita, permohonan kita itu bukan hanya sebatas
dengan doa, tetapi juga ada usaha. Nah, salah satu usahanya dengan membangun kedisiplinan diri. Kedisiplinan diri dalam novena itu kan dibuat 9 kali dengan waktu yang kurang lebih sama. Nah, sebenarnya lalu itu diharapkan juga membangun sikap hidup kita dalam mengusahakan apa yang menjadi permohonan kita dengan usaha-usaha nyata yang dengan kesungguhan, dengan kedisiplinan yang kita lakukan. Nah, maka ini bukan sebagai doa yang seperti sifatnya mantra yang lalu kalau tidak didoakan, kalau terlewat lalu menjadi batal, lalu tidak majas lagi, tidak demikian. Tetapi kita kembali kepada semangat dasarnya soal kesungguhan hati kita dalam mengusahakan apa yang menjadi permohonan kita. Maka ya kalaupun karena sesuatu hal sedikit terlewat waktunya, kalau hanya beberapa waktu ya saya kira tidak masalah sih. Tetapi kalau sudah terlewatnya terlalu jauh ya kita lihat kembali soal kesungguhan dan kedisiplinan kita itu. Nah, maka perlu dibangun ulang kembali. Jadi semangatnya lebih ke itu, bukan soal kalau nanti tidak sesuai persis semacam ini lalu tidak terkabulkan, akhirnya ya semua kita kembalikan pada rencana dan kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan melihat itu baik, ya pasti akan Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Kalaupun misalnya tidak terkabul, bukan berarti lalu karena doa kita salah, novena kita tidak tepat, tidak. Tetapi ya mungkin Tuhan melihat bahwa entah belum waktunya, entah apa yang kita mohon tidak membawa kebaikan bagi kita selanjutnya, atau apa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Oke. Ini ada juga yang nanya, Romo, saran doa atau novena untuk cari pasangan ada nggak, Romo? Ya itu tadi, akhirnya ya doa novena, doa apapun sebenarnya baik ya, sama. Yang penting tadi soal kesungguhan usaha dari kita. Kalau mencari pasangan ya berarti juga mau membuka diri untuk membangun relasi, untuk bisa mengenal banyak orang, tetapi juga dari diri sendiri. Artinya kadang orang pengen pasangan yang dengan kriteria yang macam-macam. Ya. Tentu kalau memenuhi semua kriteria jelas akan sulit sekali. Maka yang penting adalah bagaimana dari diri sendiri untuk bisa menempatkan diri dan mau membuka hati kepada siapapun dan menyerahkan semua kepada Tuhan, dan akhirnya juga siap untuk menerima ya siapapun itu yang nanti akan dipilih untuk menjadi pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke. Diharapkan masing-masing dengan kelebihan kekurangannya untuk bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Mesti membuka diri untuk itu. Oke. Siap. Ini ada lagi, Romo. Romo, kalau ada orang dia tuh pindah agama demi kita, itu tandanya dia tuh mau serius apa enggak ya, Mo? Ya, kalau bagi saya soal agama, kepercayaan itu menjadi urusan pribadi. Saya juga malah jangan sampai orang berpindah agama hanya karena untuk mendapatkan pasangan. Itu bukan suatu dasar pilihan yang baik. Artinya orang harus memilih agama ya memang dari hatinya, ya sesuai atas agama tertentu yang membantunya untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Itu. Jadi jangan sampai hanya karena pasangan lalu pindah agama. Itu bukan dasar pilihan yang baik. Maka jangan serta-merta lalu dengan demikian lalu menjadi bukti cinta pada pasangan. Agama jangan dikaitkan dengan pasangan lah, itu menjadi suatu ranah yang berbeda karena soal bagaimana membangun relasi dekat dengan Tuhan sendiri. Seperti itu. Karena nanti daripada malah menjadi beban, lalu membuat kecewa semua pihak, itu membawa hal yang tidak baik.
siap Romo. Oh ya, nih mau ada yang nanya. Romo punya media sosial ya sebenarnya? Ya, Apa mau? ada Facebook, ada Instagram. Tapi nggak aktif. Bener ada yang nanya Iya. nih. Mau IG-nya kenapa nggak aktif? Ya, apa ya? Soal apa ya? Waktu kadang saya itu sekarang apa untuk menyediakan untuk mengunggah atau mengupdate itu takutnya itu nanti kalau ada yang kurang tidak ditanggapi dan segala macam itu. Jadi ya sudah sekalian aja enggak usah aktif. Tapi ada ya? Ada sih, cuma dulu waktu IG itu kan karena mau ada kalau kalau podcast semacam itu di Komsos Semarang waktu itu mereka memilih IG, ya sudah saya bikin IG untuk apa namanya wawancara waktu itu kegiatan melalui Oke, siap. hanya sebatas itu. Dan saya itu kan orangnya enggak begitu seneng apa ya menampilkan atau mengupdate diri semacam itu kan saya enggak begitu senang sih. Jadinya ya sudah hanya sekedar ada tapi tidak sangat aktif. Dulu pernah waktu awal-awal Facebook itu membuat renungan-renungan kecil saya unggah di Facebook. Tapi setelah pindah ke Ganjuran waktu itu terus ya berhenti. Oke. Mungkin nanti akan kalau memungkinkan ya mungkin bisa memulai lagi, belum tahu. Siap. Oke, mau siap. Ini ada yang ngomong loh Mas, kalau mungkin Romo pernah denger ya, Romo tuh dari katanya milik Opa Korea, bener nggak mau? Rasa nggak mau? Ya orang bebas menilai ya. Saya sendiri ya merasa diri saya ya biasa-biasa saja. Tapi pernah denger itu, ada yang bilang? Ya banyak yang mengatakan begitu sih. Sampai di katedral ya itu lalu dipanggilnya gitu, Romo Opa. Oh ya? Ya. Berarti Mas ini boleh dong panggil Romo Opa? Ya monggo silakan. Oh iya, siap. Oke, menarik nih. Nah, dari perbincangan kita dari tadi tentang ya sejarah, tentang kisah hidup, mungkin apalagi juga tentang tantangan ya, terutama di soal usia. Romo, ini kita udah di penghujung segmen. Romo ada sejenis kata-kata penuguhan atau closing statement untuk pemirsa? Ya baik, untuk semua pemirsa semua umat Tuhan, mari kita menjalani hidup menanggapi panggilan Tuhan masing-masing sesuai dengan panggilan Tuhan masing-masing, dengan karya pelayanan kita masing-masing, dan kita lakukan semua demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan bersama. Oke, siap. Cukup menarik, mendalam ini Romo. Oke, baik, itu dia closing statement dari Romo Vikep kita yang baru, yang nggak baru-baru banget sih, tapi itu baru sih, dari Romo Herman. Semoga dapat meneguhkan kita sebagai umat Tuhan dan semakin membuat kita aktif dan mau untuk hidup menggereja. Oke, sampai jumpa di episode kita selanjutnya. See you.